Ciri-ciri makhluk hidup. KD 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran kita, 1. Bahwa siswa harus mampu menjelaskan komponen biotik dan abiotik. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, perhatikan komponen lingkungan berikut. Pada tayangan ini, perhatikan di sini ada gambar seorang anak perempuan, ada hewan gajah, ada tanaman, ada seekor kupu-kupu, dan ada seekor kuda. Kelompok yang ada di sisi kiri terdiri dari mobil, air, batu, dan tanah. Nah, berdasarkan komponen lingkungannya, yang berada di sisi kanan ini dikenal dengan nama komponen biotik, yaitu yang terdiri dari kelompok makhluk hidup. Sedangkan yang berada di sisi kiri dikenal dengan nama komponen abiotik, yaitu kelompok yang termasuk dalam benda mati. Jadi yang termasuk dalam kelompok biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara untuk komponen abiotik, selain yang ada di gambar berikut, maka udara, kelembaban, juga termasuk dalam contoh komponen abiotik. Nah, pertanyaannya, mengapa kuda ini termasuk biotik, sementara mobil termasuk abiotik? Ya, padahal keduanya mampu bergerak dengan cepat. Jadi kuda ini mampu berlari dengan cepat, mobil juga demikian. Namun kenapa kita mengelompokkan kuda masuk dalam komponen lingkungan biotik, sedangkan mobil masuk dalam komponen abiotik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kalian harus tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa saja. Ciri-ciri makhluk hidup, di antaranya 1. Bernafas, 2. Bergerak, 3. Tumbuh, 4. Irita-birita, 5. Reproduksi, 6. Membutuhkan nutrisi, 7. Adalah ekskresi, dan 8. Adaptasi. Ini adalah beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang nanti akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pelajari satu persatu dari 8 ciri makhluk hidup yang ada. Yang pertama adalah bernafas. Apa itu bernafas? Perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang laki-laki yang sedang menghirup oksigen. Udara yang masuk melalui lubang hidungnya kita sebut dengan oksigen. Setelah itu, dia akan menghembuskan udara dari rongga hidungnya juga yang kita sebut dengan nama karbon dioksida. Jadi peristiwa bernafas itu apa? Yaitu peristiwa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk diperoleh atau dihasilkannya energi. Sehingga kesimpulannya bernafas adalah peristiwa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Nah, apa saja alat pernafasan pada makhluk hidup? Perhatikan, yang pertama adalah pernafasan pada manusia. Alat pernafasannya adalah paru-paru. Yang kedua adalah ikan. Alat pernafasan pada ikan adalah insang. Yang ketiga adalah serangga. Di sini gambarnya adalah diwakili oleh hewan belalang. Alat pernafasannya adalah trakea. Selanjutnya adalah cacing tanah. Alat pernafasannya adalah kulit. Kemudian burung, alat pernafasannya paru-paru. Jadi kalian bisa lihat, hewan dan manusia memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda disesuaikan dengan habitatnya atau cara hidup dan juga cara hidupnya. Ciri yang kedua adalah bergerak. Nah, di sini ada gambar manusia yang sedang berlari dan berjalan. Selanjutnya, di sini juga ada gambar ada hewan yang sedang berjalan dan hewan ini pun mampu juga berlari. Nah, ini adalah pergerakan
atau ciri bergerak yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Karena hewan dan manusia bergerak dan menyebabkan terjadinya perpindahan tempat, maka gerak pada hewan dan manusia dinamakan gerak aktif. Nah, bandingkan dengan gambar berikut. Di sini ada tanaman sirih merah yang memiliki sulur membelit pada tangkai yang ada atau batang yang berada di sampingnya. Selanjutnya tanaman Venus. Kalian perhatikan pada salah satu tanaman Venus yang ada di sini ada serangga yang kebetulan ditangkap oleh tanaman Venus tersebut. Karena memang tanaman Venus termasuk dalam kelompok tumbuhan pemakan serangga. Selanjutnya adalah di sini ada kecambah kacang hijau yang diletakkan di tepi jendela. Kalian perhatikan bagian ujung dari batang tanaman kacang hijau semuanya mengarah menuju ke jendela. Mengapa? Karena ini adalah jalan masuknya cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Ya, contoh yang lain adalah akar tanaman. Akar tanaman selalu tumbuhnya ke arah dalam tanah. Ini dipengaruhi oleh kebutuhannya akan air dan karena adanya gerak geotropisme yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa gerak dari tanaman sirih, tanaman Venus, kecambah kacang hijau maupun akar tanaman ini tidak ada perpindahan tempat. Jadi gerakannya hanya berada di tempat, dia hanya membelok atau mengatup, hanya membelit, namun tidak menyebabkan terjadinya perpindahan tempat. Nah, gerak semacam ini dikenal dengan nama gerak pasif. Jadi gerak pada tumbuhan dinamakan gerak pasif. Ciri dari makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh. Biasanya tumbuh itu dengan kembang. Ya. Nah, perhatikan gambar pertumbuhan dari biji tanaman berikut. Mulai dari ukuran sekian, kemudian muncul tunasnya, kemudian semakin lama semakin tinggi. Demikian pula gambar berikut. Jadi manusia dimulai dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, kemudian tumbuh tinggi dan menjadi dewasa. Berikutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan ayam. Dimulai dari telur, menetas, menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam dewasa. Dan yang berikutnya adalah gambar serangga, contohnya adalah kupu-kupu yang mengalami peristiwa metamorfosis. Dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi ulat, mengalami masa kepompong, ya. Kemudian menetas menjadi kupu-kupu muda dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kalau kita perhatikan, maka apa perbedaan antara tumbuh dan berkembang? Tumbuh adalah bertambah besarnya ukuran makhluk hidup yang tadinya kecil menjadi semakin tinggi. Ya, dari kecil menjadi semakin tinggi. Demikian pula pada manusia. Sedangkan kalau berkembang, bertambah dewasanya makhluk hidup. Biasanya ditandai dengan kalau pada ayam, maka dia sudah siap bereproduksi. Demikian pula pada manusia. Juga pada kupu-kupu. Kalau pada tumbuhan biasanya ditandai dengan munculnya bunga pada tumbuhan tersebut. Ciri yang keempat adalah iritabilitas atau nama lainnya adalah peka terhadap rangsang. Nah, kepekaan terhadap rangsang dipengaruhi oleh saraf ya, dan juga indera. Nah, contohnya adalah pandangan mata yang silau pada manusia apabila kita terkena cahaya yang tepat jatuh di bagian mata kita. Sehingga kita mengenalnya dengan istilah silau atau bahasa Jawanya adalah ulap. Pada saat semacam itu, reaksi kita akan segera mengalihkan pandangan. Kemudian, ini adalah hewan ngengat yang memiliki indera pendengaran yang sangat tajam.
Kemudian, nah kalau pada tumbuhan bagaimana? Apakah dia juga peka terhadap perangsang? Pada tumbuhan, contohnya pada tanaman putri malu. Apabila kita sentuh daun tanaman putri malu dengan menggunakan jari ataupun benda yang lainnya, maka tanaman putri malu ini akan mengatup. Itu bukti bahwa dia peka terhadap perangsang. Ciri dari makhluk hidup yang kelima adalah reproduksi, atau nama lainnya adalah perkembangbiakan. Beda dengan tumbuh dan berkembang loh ya. Reproduksi adalah perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan pada hewan, contohnya di sini adalah perkembangbiakan yang dikenal dengan nama vivipar atau beranak. Kalian bisa lihat contoh-contoh hewannya, ada kucing, ada kanguru, kambing, dan juga harimau. Perkembangbiakan yang kedua dengan jenis ovovivipar, jadi bertelur terlebih dahulu, kemudian beranak. Ini dilakukan oleh beberapa jenis hewan tertentu, diantaranya adalah ikan hiu, platypus, kemudian kadal, dan juga ular. Jadi pada dasarnya dia bertelur, hanya telurnya menetas di dalam tubuh, sehingga tampaknya dia seperti beranak. Selanjutnya adalah ovipar, bertelur. Kelompok yang termasuk dalam hewan ovipar diantaranya adalah beraneka ragam jenis burung, ini angsa, ini burung merpati, kemudian ikan, kemudian kupu-kupu, serangga, ya, kemudian penyu dan kura-kura. Selanjutnya adalah katak. Nah, di sisi kanan ini adalah contoh reproduksi juga. Apa bedanya dengan yang ada di sisi kiri? Yang ada di sisi kiri mulai dari vivipar, ovovivipar, dan ovipar ini adalah contoh reproduksi secara generatif atau secara kawin pada hewan. Sementara yang ada di sisi kanan ini nanti adalah contoh perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Di antaranya adalah kelompok hewan bersel satu yaitu amuba, ya, ini gambar amuba, yang dia berkembang biak dengan cara membelah diri atau dikenal dengan nama lain pembelahan biner. Apa itu pembelahan biner? Pembelahan biner adalah pembelahan diri pada makhluk hidup menjadi 2 kali jumlah sel sebelumnya. Contoh, inti sel 1 pada hasil akhirnya akan diperoleh menjadi 2 inti sel atau 2 individu baru pada kasus pembelahan diri hewan amuba. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan tunas. Hewan bisa berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah hewan hidra. Ini adalah hewan hidra, anak-anak. Hewan hidra memiliki lengan atau nama lainnya adalah tentakel. Fungsinya bersama dengan alat gerak pada manusia. Sementara ini adalah anakan atau tunasnya. Ya, pada saatnya nanti dia akan memisahkan diri dari induknya dan tumbuh menjadi satu individu baru. Itu perkembangbiakan tunas dan dikenal terjadi pada hewan hidra. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif yang ketiga, dikenal dengan nama fragmentasi. Contohnya adalah pada salah satu jenis cacing pipih, yaitu planaria. Ini adalah contoh planaria tersebut. Kalian lihat, dia mampu melakukan pemisahan bagian tubuh menjadi 3 bagian semacam ini, dan dalam jangka waktu 1 minggu berikutnya, 7 hari ke depan, maka akan tumbuh 3 planaria baru dengan bagian yang sama dengan induknya. Nah, ini dikenal dengan nama fragmentasi. Jadi, perkembangbiakan pada hewan berlangsung atau terjadi secara generatif dan atau vegetatif. Nah, sekarang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan apa saja? Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif, buatan, ya, contohnya adalah ini, mencangkok, menempel, menyambung, stek batang,
dan juga merunduk. Kemudian juga bisa berlangsung vegetatif alami. Contohnya adalah umbi lapis, umbi batang, tunas. Ini adalah tunas adventif pada tanaman cocor bebek. Kemudian ini adalah akar rimpang, ya. Ini adalah geragi atau stolon, dan ini adalah spora. Lalu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan bagaimana? Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan apabila peristiwa tersebut didahului dengan terjadinya penyerbukan dari serbuk sari di atas kepala putik. Jadi, dengan menggunakan sel kelaminnya, sehingga akan terjadi namanya fertilisasi, ditandai dengan terbentuknya zigot sebagai calon individu baru. Ini prosesnya. Ciri yang berikutnya adalah membutuhkan nutrisi atau membutuhkan bahan makanan. Nah, berdasarkan jenisnya bahwa makhluk hidup dikelompokkan menjadi kelompok heterotrof, di mana heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri atau dia memperoleh makanan dari makhluk hidup yang lain. Nah, berdasarkan macamnya, jenis organisme heterotrof itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Yang kedua adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Dan yang ketiga adalah hewan omnivora, adalah hewan pemakan tumbuhan maupun daging atau pemakan segala. Contoh hewannya banyak sekali. Sedangkan untuk organisme autotrof, ini adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri. Jenis organisme apa dia? Tumbuhan. Satu-satunya makhluk hidup yang mampu menyusun makanannya sendiri adalah tumbuhan melalui peristiwa yang dikenal dengan nama fotosintesis. Ya, jadi tumbuhan juga membutuhkan nutrisi. Nutrisinya diperoleh dari dalam tanah dan masuk melalui akar menuju ke tumbuhan. Nah, setelah itu diangkut menuju ke bagian daun melalui batang, dan dengan bantuan cahaya matahari dan CO2 serta adanya klorofil di dalam batang tanaman tersebut, terjadilah peristiwa fotosintesis, yaitu peristiwa menyusun makanan di mana hasilnya adalah glukosa dan oksigen. Ciri yang ketujuh adalah ekskresi atau pengeluaran. Nah, apa saja yang dikeluarkan oleh makhluk hidup atau alat pengeluaran pada sistem ekskresi makhluk hidup? Alat ekskresi pada makhluk hidup berbeda-beda. Contoh di sini alat ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah paru-paru. Apa yang diproduksi oleh paru-paru? Paru-paru menghasilkan pengeluaran berupa karbon dioksida. Selanjutnya adalah kulit. Kulit mengeluarkan hasil pengeluaran atau zat sisa berupa keringat dan minyak. Kemudian hati, ya, cairan empedu, ginjal, ini nanti memproduksi urin. Selanjutnya adalah sistem pengeluaran pada serangga. Pengeluaran pada serangga adalah tubulus Malpighi. Nah, kalau pada tumbuhan bagaimana? Nana perhatikan di atas daun dari tanaman. Di atas daun pada tanaman keladi ini ada banyak titik-titik air. Pada tanaman ini juga demikian, di tepinya banyak sekali titik-titik air. Peristiwa ini namanya adalah gutasi. Gutasi itu apa? Gutasi itu adalah, biasanya kita sering menyebutnya embun. Dan biasanya terjadi pada pagi hari, di mana malam hari terjadi kelembaban yang tinggi dan uap air tidak bisa menguap sehingga dia akan merembes melalui bagian
lubang-lubang kecil atau rongga-rongga kecil yang ada di permukaan daun yang dikenal dengan nama hidatoda. Nah, peristiwanya namanya adalah gutasi. Kalau pada siang hari, uap air akan langsung menguap sehingga kita sebut dengan nama transpirasi. Ya, selanjutnya zat sisa yang dikeluarkan pada tumbuhan diantaranya adalah CO2 dan juga oksigen. Alat ekskresi pada tumbuhan yang lainnya adalah melalui stomata. Stomata atau nama lainnya adalah mulut daun. Ini adalah gambar stomata. Dan fungsinya adalah sebagai tempat keluar masuknya udara. CO2 masuk melalui lubang stomata dan O2 juga keluar melalui lubang stomata. Jadi peristiwa membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi diantaranya adalah oleh tekanan turgor dari dalam tanaman tersebut. Ciri yang ke-8, adaptasi atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, adaptasi pada hewan, contohnya adalah mimikri. Kalian perhatikan, bunglon yang ada di sini memiliki warna sesuai dengan warna lingkungannya yang dia pergunakan untuk melindungi dirinya dari pemangsa. Jadi pada dasarnya peristiwa adaptasi, jadi kemampuan adaptasi pada makhluk hidup didasarkan atas perlindungan diri terhadap pemangsa. Contohnya adalah bunglon ini, peristiwanya namanya adalah mimikri. Yang kedua adalah autotomi. Kalian perhatikan cicak. Cicak pada awalnya ekornya menyatu dengan tubuhnya. Namun di saat dia merasa tidak dalam kondisi aman, maka ekornya akan dia putuskan dengan cara semacam ini. Dia tinggalkan begitu saja, dan apakah kemudian ekor yang sudah putus ini nanti akan bisa tumbuh kembali? Pada saatnya nanti dia akan memiliki ekor kembali. Ya, peristiwanya dikenal dengan nama autotomi. Selanjutnya adalah kalian perhatikan ini adalah ikan paus. Ikan paus masuk dalam kategori mamalia, di mana dia memiliki keturunan dengan cara vivipar. Karena dia mamalia, maka alat pernafasannya berbeda dengan ikan-ikan yang ada yang lainnya, yaitu dengan paru-paru. Nah, alat pernafasan paru-paru itu dipergunakan untuk di darat. Namun, karena dia berada di laut, dia harus beradaptasi. Adaptasi yang dilakukan dengan cara yang pertama adalah meloncat ke permukaan air secara berkala dan berulang kali. Yang kedua adalah dengan cara menghembuskan atau memancarkan uap air dari lubang yang ada di punggungnya, tampak seperti air mancur seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengeluarkan uap air hasil dari pernafasan. Jadi sama dengan kalau kita bernafas, anak-anak, kita coba saja hembuskan nafas kalian ke dinding kaca, maka kalian akan melihat titik-titik uap air. Hanya bedanya karena kita berada di darat, maka uap air ini akan langsung menguap. Namun karena hewan ini hidupnya di air, yang tidak memungkinkan untuk dia langsung mengeluarkan uap airnya, maka akan dia tampung di dalam tubuhnya dulu, dan pada saat dia muncul ke permukaan air, maka uap air itu akan dia semburkan melalui lubang yang ada di punggungnya. Nah, berikutnya adalah beruang. Beruang pada musim dingin akan mengalami masa yang namanya hibernasi, atau kita sering menyebutnya dengan masa tidur. Selama masa hibernasi, dia akan bersembunyi atau akan melindungi dirinya di dalam gua dan tidak akan keluar hingga musim dingin berakhir. Selama itu, dia hanya mengandalkan cadangan lemak yang ada di dalam tubuhnya, sehingga biasanya selesai masa hibernasi, bobot tubuhnya akan banyak sekali berkurang dibandingkan sebelum masa hibernasi berlangsung.
Nah, sekarang adaptasi yang dilakukan pada tumbuhan bagaimana? Tumbuhan berdasarkan jenisnya, maka dia akan melakukan adaptasi dengan beberapa cara. Dikelompokkan menjadi tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang beradaptasi pada daerah yang kandungan airnya banyak. Ya, contohnya tanaman teratai. Nah, bentuk adaptasinya bagaimana? Di antaranya bahwa daunnya di sini tipis dan lebar. Ini dia gunakan untuk memperbanyak proses penguapan sehingga tidak terjadi pembusukan pada daun atau batang tanaman tersebut. Yang kedua adalah jenis tumbuhan higrofit. Higro, tanaman tempat yang lembab. Artinya tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang beradaptasi pada tempat yang lembab. Jadi kadar airnya lebih sedikit dibandingkan tanaman hidrofit. Contohnya adalah tanaman paku, lumut, itu termasuk dalam jenis tanaman higrofit. Yang ketiga adalah tanaman halofit. Apa tanaman halofit? Tanaman halofit adalah tanaman yang beradaptasi di tempat yang berair dengan kadar garam yang tinggi. Atau biasanya dia hidupnya di pesisir pantai. Ini contohnya adalah tanaman mangrove. Yang terakhir adalah jenis tumbuhan xerofit. Ini tumbuhan yang biasanya beradaptasi dengan daerah yang kadar airnya sangat minim atau di daerah padang pasir atau di daerah gurun. Contohnya tanaman kaktus. Dia memiliki bentuk tubuh bahwa di bagian dalam batangnya menyimpan banyak air, kemudian berduri dan permukaannya durinya itu hampir menyeluruhi bagian tubuhnya ya, untuk mengurangi proses penguapan juga, dan akar yang dia miliki jauh lebih panjang karena dia gunakan nantinya untuk mencari air. Nah, cara-cara itu yang dimiliki oleh semua jenis tumbuhan ini untuk bisa bertahan hidup, untuk mempertahankan diri dari lingkungannya, dan untuk menjaga dari kepunahan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sudah sampaikan.